Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis dan jujur aja ngerombak total cara pandang kita tentang doa. Pernah nggak sih ngerasa doa itu cuma kayak rutinitas kaku buat ngegugurin kewajiban aja? Nah, kita bakal ubah mindset itu jadi sebuah dialog dua arah yang super intim dan personal banget. Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh ingat-ingat lagi. Jujur aja nih, pernah nggak sih Anda ngerasa doa-doa yang dikirim ke langit itu kayak cuma bergema di ruang hampa? Pesan udah ibarat centang biru terkirim, tapi kok kayak nggak ada balasan? Rasanya sepi banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian ngerasain ini. Nah, biar nggak bingung dan dapat ketenangan yang nyata, kita udah mecah konsep spiritual yang lumayan besar ini jadi 5 langkah simpel. Kita bakal bahas mulai dari kaitan Al-Quran dan doa, makna asli kata ikhlas, cara meminta tanpa syarat, 3 cara doa dikabulkan, sampai yang terakhir soal adab dan apa aja yang jadi penghalang doa kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, Al-Quran dan respons dari sebuah doa. Kita lihat, dari mana sih koneksi sakral ini sebenarnya berawal? Coba deh pikirin, ini tuh ngilustrasiin semacam siklus komunikasi yang benar-benar sempurna. Turunnya wahyu atau Al-Quran, itu ibarat Tuhan lagi ngomong langsung ke kita. Terus, apa dong respons paling logis pas kita diajak ngobrol? Ya pasti ngejawab dong, kan? Nah, doa itu adalah balasan komunikasi kita ke beliau. Jadi ini tuh bukan sekedar monolog biasa. Ini literally sebuah dialog abadi. Dan ini dia poin krusialnya. Tahu nggak, di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ngebahas soal doa itu ditaruh persis bersebelahan banget sama ayat tentang turunnya Al-Quran dan bulan Ramadan. Penempatan ini jelas bukan kebetulan ya. Ini jadi bukti nyata kalau setelah Anda nerima dan nyerap pesan Tuhan, reaksi instan yang paling benar itu adalah ngobrol balik sama Dia. Lanjut ke bagian kedua nih, tentang makna asli kata ikhlas. Kita bakal bedah mindset kayak gimana sih yang dibutuhin buat dapat koneksi tingkat tinggi ini. Sering banget kan kita dengar kata ikhlas, tapi ternyata banyak yang salah paham loh. Kata ini asalnya dari bahasa Arab kholas, yang secara harfiah itu artinya habis atau kosong. Jadi ikhlas sejati itu nggak cuma bermakna tulus kayak yang sering kita omongin sehari-hari. Maknanya jauh lebih radikal. Ikhlas berarti ngebuang dan ngosongin hati Anda seutuhnya dari segala macam keterikatan duniawi. Bayangin hati Anda itu sebuah wadah. Pas Anda mulai ngosongin rasa bergantung pada harta, pada status sosial yang fana, atau bahkan ekspektasi ke sesama manusia, nah disitulah Anda baru bisa ngerasain apa itu tauhid yang sejati. Dengan membuang semua sampah ekspektasi duniawi tadi, Anda ngasih ruang VIP yang eksklusif cuma buat Sang Pencipta bertahta di dalamnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, meminta tanpa syarat dan ketentuan. Kira-kira, seberapa gampang sih dapat akses ke koneksi VIP ini buat kita? Ada satu fakta sejarah yang luar biasa nyentuh di sini. Pas Tuhan ditanya sama hamba-hambanya soal gimana sih cara ngobrol sama Dia, Tuhan tuh seolah nge-bypass Nabi dan langsung jawab sendiri dengan sangat intim. Fa inni qarib. Sesungguhnya, aku dekat. Gak pakai perantara. Coba deh bandingin sama birokrasi dunia. Mau ketemu CEO aja susahnya minta ampun kan? Harus lewat asisten, nunggu jadwal kosong, ada tumpukan syarat ini itu, cuma buat meeting 5 menit. Tapi Sang Pencipta alam semesta, beliau butuh 0 prasyarat buat dengerin curhatan Anda. Gak ada syarat dan ketentuan yang ribet. Gak ada jam operasional. Gak usah bikin appointment. Kapanpun butuh, tinggal minta. Sesimpel itu. Sekarang kita nyampe di bagian keempat, dan menurut saya ini bagian yang paling bikin adem. 3 cara doa dikabulkan. Gimana sih sebenarnya feedback kita ini diproses oleh sistem langit? Nah, pegang baik-baik satu aturan emas ini. Doa yang diucapin dengan ikhlas itu pasti diterima. Selalu. Nggak ada yang namanya doa sia-sia. Tapi, balasan dari doa itu bakal dikirim ke kita lewat salah satu dari 3 jalur yang beda banget. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, disegerakan langsung bentuk fisiknya di dunia, persis kayak yang Anda minta. Kedua, permintaannya nggak dikasih dalam bentuk fisik, tapi secara gaib dialihin jadi tameng pelindung buat nolak musibah yang tadinya bakal nimpa Anda. Dan ketiga, ditunda seluruhnya buat dijadiin tabungan raksasa di akhirat nanti. Coba pikir deh, ini ngerubah perspektif banget. Artinya, pas ada permintaan yang kerasa dicuekin, itu bisa jadi Tuhan lagi nyelamatin nyawa atau karir Anda dari musibah, atau malah lagi nyiapin reward epic buat nanti. Biar kebayang, pakai analogi simpel ini aja. Misal Anda dikasih sebatang coklat langka sama orang yang paling Anda cintai sedunia. Saking berharganya, mungkin coklatnya nggak Anda makan, malah disimpan terus jadi kenangan. Kenapa? Karena yang bernilai itu ya siapa yang ngasih, bukan coklatnya.
Sama persis kayak doa, harusnya kita jauh lebih menghargai koneksi batin dengan sang pemberi, ketimbang cuma pusing mikirin wujud fisik barang yang kita minta. Makanya ada kutipan super mendalam dari Umar bin Khattab nih. Beliau bilang, beliau tuh nggak khawatir doanya bakal dikabulkan atau enggak, tapi justru khawatir kalau sampai nggak tergerak buat berdoa. Dalam banget kan? Ini ngingetin kita kalau dorongan mendadak buat berdoa, itu aja udah sebuah hadiah. Kesadaran kalau Anda butuh Tuhan adalah bukti paling nyata kalau pintunya lagi kebuka lebar banget buat Anda saat itu juga. Dan kalau butuh bukti seberapa kuatnya berserah diri, ingat aja kisah luar biasa Nabi Yunus. Bayangin, kejebak di perut paus, di dasar samudera yang gelap gulita, tanpa ada harapan medis atau logis buat selamat, tapi lewat penyerahan diri yang total, pertolongan yang mustahil pun datang. Terkadang tuh ya, pas semua rencana hebat kita hancur berantakan di tengah kegelapan pekat, itu cuma cara Tuhan ngebersihin panggung. Dia lagi nyiapin rencana agungnya yang jauh lebih luar biasa buat nyelamatin kita. Alright, kita sampai di bagian kelima, adab dan penghalang doa. Kita cari tahu yuk, kenapa kadang sinyal doa kita kerasa lelet atau kayak keblokir? Walaupun Tuhan tuh ibaratnya selalu online mendengarkan, kadang masalahnya ada di teknis kita sendiri. Hal-hal kayak makan makanan yang haram atau punya konflik bertahun-tahun sama orang tua yang nggak diselesain, itu benar-benar jadi noise atau gangguan sinyal yang parah banget. Nah, kalau mau sinyalnya full bar, pakai booster. Misalnya, nurunin ego sampai ke titik terendah pas lagi sujud, berdoa di multazam, atau manfaatin waktu emas kayak di sepertiga malam terakhir. Ngomong-ngomong soal doa, sering banget muncul satu insecurity yang bikin banyak orang ciut. Kita tuh wajib nggak sih pakai bahasa Arab yang super fasih tiap kali mau minta sesuatu? Kabar baik yang paling melegakan adalah Tuhan jauh lebih peduli sama niat jujur Anda ketimbang kosakata Anda yang mungkin belepotan. Sang pencipta paham semua dialek, semua bahasa, bahkan bisikan batin yang nggak bersuara sekalipun. Jadi kalau Anda salah ucap pas lagi nangis minta tolong dari hati yang hancur, santai aja. Memang sih, bahasa Arab itu spesial dan dianjurin banget kalau mau ngutip langsung firmannya, tapi tetap aja, niat murni dan hati yang jujur itu aktor utamanya. Oke, sebagai penutup, gimana kita harusnya memposisikan doa? Saya mau ngasih analogi favorit saya. Coba anggap dunia ini kayak video game arcade jadul, waktunya terbatas dan pasti ada layar game over. Padahal akhirat itu literally game open world abadi, grafisnya tak terhingga dan nggak bakal pernah ada game over. Aneh nggak sih kalau kita mati-matian cuma fokus di game yang bentar lagi kelar? Masuk akal banget dong kalau mulai sekarang kita fokusin proposal doa paling epic kita justru buat petualangan abadi tadi. Jadi, setelah kita ngebongkar siklus komunikasi tanpa batas sama Sang Pencipta di Explainer kali ini, pertanyaan pamungkas buat Anda. Udahkah Anda nyusun proposal akhirat Anda hari ini? Coba direnungin deh baik-baik. Dan pastinya, manfaatin jalur komunikasi sakral ini mulai detik ini juga. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.